Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika bersama saya Salim Ahmad. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan program linear bagian keempat atau bagian terakhir, yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan program linear. Adapun tujuan pembelajaran melalui tayangan video, serta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah program linear dengan tepat dan teliti. Baiklah, kita lihat soal kedua. Seorang pedagang furnitur ingin mengirimkan barang dagangannya paling sedikit 1.200 kursi dan 400 meja. Untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa kendaraan jenis truk dan kol. Truk dapat memuat 30 kursi dan 20 meja, sedangkan kol dapat memuat 40 kursi dan 10 meja. Jika ongkos sewa sebuah truk Rp240.000 dan ongkos sewa sebuah kol Rp200.000, berapakah banyak truk dan kol yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Penyelesaian. Langkah pertama, kita harus susun terlebih dahulu model matematika dari masalah program linear ini. Adapun model matematika dari masalah ini sudah kita dapatkan dan sudah kita jelaskan cara mendapatkannya pada video bagian yang kedua program linear, yaitu 30x ditambah 40y lebih dari dan sama dengan 1.200, atau jika kita sederhanakan menjadi 3x ditambah 4y lebih dari dan sama dengan 120. Yang kedua, 20x ditambah 10y lebih dari 400, atau 2x ditambah y lebih dari 40. Ketiga, x lebih dari dan sama dengan 0, dan yang keempat, y lebih dari dan sama dengan 0. Jika Ananda masih ragu dalam mendapatkan model matematika ini, Ananda dapat memutar ulang kembali video bagian kedua program linear, yaitu model matematika. Langkah selanjutnya adalah kita kasih nomor model matematika ini atau pertidaksamaan ini. 3x ditambah 4y lebih dari dan sama dengan 120 menjadi pertidaksamaan pertama yang akan menjadi persamaan pertama untuk garis yang akan kita gambar nanti. Yang kedua, 2x ditambah y lebih dari dan sama dengan 40 menjadi persamaan yang kedua atau garis yang kedua. Yang ketiga, x lebih dari dan sama dengan 0. Dan yang keempat, y lebih dari dan sama dengan 4. Adapun fungsi tujuan atau bentuk objektif dari masalah program linear yang kedua ini adalah fx, y sama dengan 240.000x ditambah 200.000y minimum. Karena yang dikehendaki oleh persoalan program linear yang kedua ini adalah bagaimana ongkos sewa kendaraannya minimum, di mana X menyatakan banyak truk dan Y menyatakan banyak kol. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan grafik daerah penyelesaian dari model matematika tadi. Kita lihat dari pertidaksamaan pertama, yaitu 3x ditambah Y lebih dari dan sama dengan 120. Sekarang kita tulis tanda menjadi tanda sama saja, yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 120. Kita cari titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Kita misalkan yang pertama x-nya 0. Apabila x-nya 0, maka 3 kali 0, 0, ditambah 4y sama dengan 120. 4y sama dengan 120. Y sama dengan 120 dibagi 4, yaitu 30. Maka titik potongnya menjadi 0,30. Kedua, jika y-nya 0,
Y 0, maka 4Y sama dengan 0. Tinggal lagi 3X sama dengan 120. X saja sama dengan 120 dibagi 3, yaitu 40. Maka titik potongnya menjadi X, Y 40,0. Dari pertidaksamaan kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 40, yang berasal dari 2X ditambah Y lebih dari dan sama dengan 40. Maka kita cari titik potong terhadap garis ini. Kita ambil X-nya 0. Jika X-nya 0, maka 2 kali 0, 0 ditambah Y sama dengan 40. Y sama dengan 40. Maka titik potongnya menjadi X, Y 0,40. Sekarang jika Y-nya sama dengan 0, maka 2X ditambah 0 sama dengan 40. 2X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Maka titik potongnya menjadi X, Y 20,0. Sekarang dari pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari dan sama dengan 0. Kita dapatkan garis X sama dengan 0. Dan dari pertidaksamaan yang keempat, yaitu Y lebih dari dan sama dengan 0, kita dapatkan garis Y sama dengan 0. Titik potong dan garis ini akan kita gambarkan pada grafik kartesius untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya. Kita gambarkan grafik kartesius. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kita gambar titik potong garis yang pertama, yaitu 40,0 dan 0,30. Kita gambarkan titik ini dengan garis lurus. Kita kasih nomor garis ini menjadi garis yang pertama, karena berasal dari pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita gambar titik potong yang garis yang kedua, yaitu 20,0 dan 0,40. Kita hubungkan titik ini dengan garis lurus. Kita kasih nomor garis ini menjadi garis yang kedua. Sekarang kita gambar garis yang ketiga, yaitu X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti lihat sumbu X pada angka 0. Maka garisnya adalah garis yang memotong angka 0 pada sumbu X tegak lurus terhadap sumbu X. Maka garisnya berimpit dengan sumbu Y. Sekarang gambar garis yang keempat, yaitu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 artinya lihat sumbu Y angka 0. Maka garisnya adalah garis yang memotong tegak lurus terhadap sumbu Y tepat di angka 0. Maka garisnya berimpit dengan sumbu X. Keempat garis sudah kita gambarkan. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya atau daerah yang benarnya. Untuk garis yang pertama, cara menentukan daerahnya adalah ambil sembarang titik lalu kita substitusikan ke pertidaksamaan garis yang pertama. Garis yang pertama ini membagi daerah menjadi dua bagian, adalah bagian bawah garis dan bagian atas garis. Kita ambil titik 0,0 yang berada bagian bawah garis. Kita substitusikan ke pertidaksamaan garis yang pertama. Maka di mana titik 0 berada adalah daerah yang salah atau daerah yang bukan penyelesaiannya. Sehingga daerah penyelesaiannya berada pada bagian atas garis. Atau secara cepat, karena tanda pertidaksamaannya adalah tanda besar atau tanda lebih dari dan sama dengan, maka biasanya berdasarkan pengalaman, daerah yang menyatakan lebih dari itu adalah daerah bagian atas garis. Maka bagian atas garis nomor 1 inilah daerah penyelesaian untuk garis nomor 1. Sesuai dengan kesepakatan, kita arsir bagian yang salah, yaitu bagian bawah garis. Sekarang garis nomor 2.
Garis nomor 2 membagi daerah menjadi dua bagian, yaitu bagian, anggap ini bagian bawah garis, dan ini bagian atas garis. Tanda pertidaksamaan garis nomor 2 adalah tanda lebih dari dan sama dengan. Berdasarkan pengalaman, daerah yang menyatakan lebih dari dan sama dengan itu adalah daerah bagian atas garis. Maka kita arsir bagian yang salahnya, yaitu bagian bawah garis. Sekarang garis nomor 3. Garis nomor 3, garis yang berimpit dengan sumbu Y. Membagi daerah menjadi dua bagian. Ada bagian kiri garis dan ada bagian kanan garis. X lebih dari dan sama dengan 0. Daerah yang menyatakan lebih dari berada pada daerah bagian kanan garis, maka kita arsir bagian kiri garis yang salah. Sekarang garis nomor 4, yaitu Y lebih dari dan sama dengan 0. Garis nomor 4 berimpit dengan sumbu X, membagi daerah penyelesaian menjadi dua bagian, bagian atas garis dan bagian bawah garis. Daerah yang menyatakan lebih dari dan sama dengan 0, daerah bagian atas garis. Maka kita arsir bagian bawah garis, yaitu daerah yang salahnya. Sekarang nampak daerah kosong. Daerah kosong inilah daerah penyelesaian untuk model matematika kita, atau untuk masalah program linear untuk soal kedua. Daerah penyelesaian ini memiliki 3 buah titik pojok, yaitu ini titik pojok yang pertama, dan ini titik pojok yang kedua, dan ini titik pojok yang ketiga. Masing-masing titik pojok kita kasih nama. Ini kita namakan titik A dengan koordinat 40,0. Ini titik B dengan koordinat yang belum kita dapatkan, dan ini titik C dengan koordinat 0,40. Selanjutnya, koordinat titik pojok ini akan kita uji. Namun sebelumnya kita hitung terlebih dahulu atau kita cari titik pojok yang B yang belum kita dapatkan. Di mana titik B berasal dari perpotongan garis nomor 1 dengan garis nomor 2. Yaitu garis nomor 1 berasal dari persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 120. Garis nomor 2, 2x ditambah y sama dengan 40. Garis yang kedua kita kali 4. Garis yang pertama kita kali 1. Sehingga kita dapatkan garis yang pertama tetap 3x ditambah 4y sama dengan 120. Garis yang kedua 4 dikali 2, 8x, 4 dikali y, 4y, dan 4 dikali 40, 160. Lalu kita kurangkan. 3x dikurang 8x sama dengan min 5x. 4y dikurang 4y, 0. Dan 120 dikurang 160 sama dengan min 40. Min 5x ditambah 0 sama dengan min 5x sama dengan min 40. X saja sama dengan min 40 dibagi min 5 sama dengan 8. X sama dengan 8 kita substitusikan ke persamaan K2, yaitu 2x ditambah y sama dengan 40. Karena x-nya sama dengan 8 sudah kita dapatkan, maka 2 dikali 8 ditambah y sama dengan 40. 2 kali 8 sama dengan 16. 16 ditambah y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dikurang 16 sama dengan 24. Sudah kita dapatkan x sama dengan 8 dan y sama dengan 24. Maka titik potongnya menjadi titik B 8,24. Sekarang ketiga titik pojok ini kita uji
kita buatkan tabel uji titik pojoknya, yaitu fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 240.000 x ditambah 200.000 y minimum, karena diharapkan ongkos sewa kendaraannya minimum. Dengan koordinat titik A 40,0, titik B 8,24, dan titik C 0,40. Kita lakukan uji ke fungsi tujuannya. Titik A, X 40,0, berarti X-nya 40, Y-nya 0. Maka 240.000 dikali 40 ditambah 200.000 dikali 0. Sama dengan 9.600.000. Untuk titik B, X-nya 8, Y-nya 24. Kita substitusi ke fungsi tujuan. 240.000 kali X, artinya 240.000 dikali 8, karena X-nya 8, ditambah 200.000 Y, di 200.000 dikali 24. Sama dengan 6.720.000. Sekarang titik C, X-nya 0 dan Y-nya 40. Maka 240.000 dikali 0 ditambah 200.000 dikali 40. Sama dengan 8 juta. Nampak pada tabel uji titik pojok bahwa nilai yang paling kecil, yang paling minimum, yaitu 6.720.000. Terletak pada titik B di mana X-nya 8 dan Y-nya 24. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa banyak truk dan kol yang harus disewa agar biaya sewa minimum adalah 8 buah jenis mobil truk dan 24 buah untuk jenis mobil kol dengan biaya minimum sebesar 6.720.000. Bagaimana? Apakah Anda paham cara menyelesaikan masalah program linear? Jika Anda masih ragu, Anda dapat memutar ulang kembali video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.